Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Sekarang kita pindah ke chapter 8. Nah, di chapter 8 ini berkenaan dengan nama-nama benda di kamar tidur. Dan ini sepertinya tidak terlalu sulit ya, mengingat kalian sudah kelas 5, jadi tidak ada masalah tentang kosakatanya. Kalau memang nanti lupa bisa lihat lagi di buku paketnya tentu saja ya, di halaman 84. Di situ ada kosakata berkenaan tentang nama-nama benda di kamar tidur. Namun fokus utamanya bukan hanya nama-nama benda, tapi ada satu materi pokok yaitu prepositions of place. Ya, preposisi tempat ini akan kita pakai untuk menunjukkan letak benda secara lebih spesifik. Dan kalau kalian ingat, materi ini sudah sampaikan waktu itu pada kelas offline, kelas di mana kita bertemu tatap muka. Ya, kalau masih ingat, boleh dicek lagi buku catatannya atau buku paketnya. Di sini di buku paket kalian bisa dilihat di halaman 83. Ada sekitar 10 ya, ada 10 kosakata berkaitan dengan preposisi tempat. Namun ada lebih banyak sebenarnya yang Ustadz bagikan kemarin ya, secara langsung. Jadi tidak hanya 10, ada beberapa lagi tambahan. Silahkan dicek lagi catatannya atau buku paketnya. Oke, di sini ada contoh, misalnya ada kata in front of di depan, behind di belakang, next to di samping, on di atas, over di atas, between di antara, under di bawah, on the left di sebelah kiri, on the right di sebelah kanan, dan in di dalam. Tentunya di pertemuan yang kita lakukan pada kelas offline, penjelasannya jauh lebih banyak dan lebih detail dibanding buku paket yang kalian punya sekarang ya. Jadi nanti silahkan diulangi kembali. Jika lupa silahkan bertanya ya, jadi jangan sungkan, kirimkan pertanyaannya via WA, boleh pakai voice note juga boleh, nanti Ustaz jelaskan kembali ya. Jadi itu tadi materi yang kita pakai atau kita temukan di chapter 8 ya. Selain ini kita juga akan belajar tentang polite request ya. Jadi polite request ini menggunakan ungkapan may I borrow, may I. Ungkapan-ungkapan yang kita pakai dulu di membentuk polite request itu ada kata may I, can I, could I, do you mind. Nah, kalau masih ingat do you mind ya. Do you mind itu adalah ungkapan polite request yang jawabannya terbalik. Yes artinya no, no artinya yes. Nah, ini kalau masih diingat. Dan ini bisa kalian temukan di halaman 85 buku paket kalian, 85 ya, buku paket kalian chapter ke-8. Dan itu fokus pada chapter ke-8 tadi ya, berkaitan dengan nama-nama benda di ruang kamar tidur, lalu bentuk preposisi tempat, dan polite request sederhana menggunakan ungkapan may I. Ya, silakan diulangi kembali. Dan yang terakhir adalah chapter 9. Ini chapter terakhir yang kita bahas untuk persiapan menghadapi PAS nanti ya. Di chapter 9 ini kita akan membahas tentang kata perintah juga, tapi fokusnya pada aktivitas memasak. Ya, di sini ada beberapa kosakata di halaman 93 dan 94. Ya, di sini ada kata grate, grill, layer, dan silakan diartikan sesuai dengan gambar di atasnya. Oke, boleh artikan sedikit. Misalnya grate artinya memarut, grill memanggang, layer itu melapisi, ya. Lalu strain artinya menyaring, lalu melt itu artinya melelehkan, pinch itu artinya menjumput, ya, kayak garam diambil sedikit, nah itu menjumput. Pour menuangkan benda cair biasanya, stir mengaduk, serve menyajikan. Nah, itu beberapa kosakata yang bisa kalian temukan selain kosakata lain di halaman 94. Jadi ada sekitar 9 lagi di halaman 94 ya. Nah, itu tadi kosakata yang perlu kalian perhatikan di chapter 9. Nah, di sini juga kita akan bertemu lagi dengan sebuah bentuk polite request yang tadi sudah Ustaz singgung di chapter 8 tentang do you mind. Bisa ingat ya? Do you mind ini adalah polite request yang jawabannya terbalik. Jadi kalau kalian bisa simak di halaman 95 di bagian speaking ada 8 ya, ada 8, 95 dan 96. Di halaman 94 ini ada kalimat do you mind steering the milk? Do you mind steering the milk? Apakah kamu keberatan? Ingat artinya ya, apakah kamu keberatan mengaduk susu di gelas itu? Jawabannya no, I do not. No, I do not. Jadi kalau dia bilang no, berarti dia mau mengerjakannya. Tapi kalau dia bilang yes, maka dia tidak mau mengerjakannya. Dan contoh di halaman 95 dan 96 ini semua jawabannya responnya iya. Responnya semua bermakna iya. Ya, jadi kata no, I don't, never mind, no, not at all. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang maknanya mau mengerjakan atau mau membantu. Walaupun secara sepintas artinya nggak mau, tapi arti sebenarnya mau. Karena tadi kita ulangi kembali, jawaban ya
yes jawaban yes berarti no, jawaban no berartinya yes, gitu ya. Nah, itu tadi beberapa contoh materi yang ada di chapter 9. Dan satu lagi, selain kata perintah, lalu polite request, dan yang terakhir adalah bentuk present continuous. Nah, present continuous ini sudah saya bagikan kemarin videonya terakhir ya. Nanti saya akan sertakan juga di Google Classroom atau di WhatsApp kelas. Dan ini bisa ditemukan di halaman 97. Di halaman 97 ini tugas kalian adalah menentukan to be. To be itu apa? To be itu adalah 3 kata is, am, dan are yang kita pakai untuk membentuk kalimat present continuous. Apa itu present continuous? Present continuous adalah bentuk kalimat yang menunjukkan suatu kegiatan sedang berlangsung, ya, sudah dimulai belum selesai. Seperti halnya pada saat kalian sedang saya sedang menonton video review bahasa Inggris. Nah, jadi sudah dimulai, sudah selesai belum. Jadi membentuknya dengan cara apa? Yang pertama, membuat kalimat kalian disertakan is, am, atau are di dalamnya. Seperti contoh di halaman 97 nomor 1, she bla 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 studying English now. Di sini kalian diminta untuk menentukan to be yang sesuai, ya. Kalau subjeknya tunggal, maka to be-nya adalah is. Kalau saya, to be-nya am. Tapi kalau subjeknya jamak, to be-nya are. Nah, itu pengelompokan yang sudah kita jelaskan lagi di video sendiri ya, video yang lebih detail. Nah, jadi untuk present continuous sendiri, kalian cukup memahami bahwa kalimat kalian wajib ada to be-nya, is, am, are, sesuai dengan subjek. Yang kedua, menambahkan akhiran ing pada kata kerjanya. Jadi kalau misalnya study menjadi studying, travel menjadi traveling, lalu discuss menjadi discussing, talk menjadi talking, dan watch menjadi watching. Seperti contoh di halaman 97, individual task bagian A. Nah, tapi untuk present continuous ya, tidak sulit, insya Allah cukup menambahkan 2 hal, to be dan kata kerja ditambahkan ing. Insya Allah materi dalam video ini tugasnya hanya membantu saja ya, mengingatkan kembali materi-materi apa yang perlu kalian ulang untuk mempersiapkan diri dalam persiapan menghadapi PAS nanti di awal bulan Juni insya Allah. Untuk membantu kalian mempersiapkan diri, bisa juga dikerjakan tugas-tugas di akhir chapter ya. Di akhir chapter itu biasanya ada tugas 10 atau 15 soal, bisa kalian gunakan untuk mengasah kemampuan pribadi kalian. Tapi ini bukan tugas wajib ya, hanya latihan saja dan tidak perlu dikumpulkan. Oke, untuk review kali ini saya cukupkan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.